Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari pembahasan mengenai sosial media monitoring atau pemantauan media sosial. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Nuryanti Oktaviana. Ada beberapa hal yang melatar belakangi adanya sosial media monitoring. Yang pertama, pengguna media sosial yang semakin aktif. Yang kedua, pengaruhnya yang besar di berbagai bidang. Serta yang ketiga, teknologi yang semakin berkembang. Sosial media monitoring sendiri merupakan suatu upaya pencarian, pengumpulan, pemrosesan, analisis, interpretasi, dan penyimpanan yang sistematis, berkelanjutan, dan spesifik dari konten media sosial yang relevan secara manajerial. Berikut merupakan fungsi serta peran dari sosial media monitoring. Sosial media monitoring ini berfungsi dalam bidang pengawasan, yakni sebagai sumber informasi, dan memiliki peran yang pertama, memantau pemberitaan dan keefektivitas komunikasi publik. Yang kedua, menganalisis arah dari pemberitaan secara objektif dan mengevaluasi tren pemberitaan. Selanjutnya ada peran sosial media monitoring bagi perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya, saya, Omega Christine Putri Martinus, akan menjelaskan mengenai mitos sosial media monitoring. Dalam sosial media monitoring, ada beberapa mitos. Di sini kami merangkumnya menjadi 4 mitos, yaitu yang pertama, untuk melakukan pemantauan media sosial memerlukan biaya yang tidak mahal karena sudah banyak alat atau tools pemantau yang dapat digunakan secara gratis. Hal ini berarti monitoring tidak memerlukan manusia dalam pengumpulan data. Yang kedua, adanya pemantauan media sosial dapat menggantikan riset pasar yang memerlukan biaya mahal. Yang ketiga, pemantauan media sosial dapat meningkatkan hubungan manajemen antar pelanggan serta dapat terjadi secara real time. Serta yang terakhir, pemantauan media sosial diyakini dapat melindungi perusahaan dari krisis media sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara kerja sosial media monitoring. Dalam sosial media monitoring, terdapat 3 macam cara kerjanya, yaitu yang pertama, searching atau pencarian. Pencarian merupakan proses awal dari sosial media monitoring. Pencarian dapat dibedakan menjadi 2, yakni pencarian profil dan pencarian istilah atau kata kunci. Pencarian profil itu termasuk dalam pencarian terhadap media yang dipantau, seperti jenis media, waktu pemantauan, dan lain-lain. Sedangkan pencarian istilah atau kata kunci merupakan kegiatan pencarian yang lebih memfokuskan terhadap kata kunci dari apa yang hendak kita pantau. Yang kedua, cara kerja yaitu secara pemantauan. Cara kerja pemantauan ini dapat dilakukan menggunakan semua jenis aplikasi yang dapat dimungkinkan dengan teknologi canggih. Contohnya seperti kelas daring dan tutorial privat. Yang ketiga adalah analisa. Setiap seniman memiliki potensi untuk menjadi pengajar. Untuk selanjutnya yaitulah proses monitoring. Proses monitoring itu ada 3, yaitu clipping, tracking, dan content analysis. Untuk media clipping, seperti media cetak itu sudah sangat jarang ditemui. Yang kedua yaitu tracking, yang dianalisa yaitu adalah isu-isu yang berkembang di masyarakat, yang diperbanyak di media sosial begitu. Dan yang ketiga adalah content analysis, yang dianalisa adalah kontennya. Next, social media monitoring seperti Tag Walker, Brandwatch, Keyhole. Fungsinya sama, yaitu menyajikan analisis seputar media sosial seperti tren pasar, kesukaan konsumen, dan lain-lain seperti itu. Next, manfaat sosial media monitoring. Ada banyak manfaat dari sosial media monitoring, contohnya yaitu mengetahui sasaran dari pasar, mudah dalam mengumpulkan data, mengetahui tren di media sosial, melihat ulasan dari konsumen. Mungkin cukup itu dari kelompok kami.
Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.